Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar, yuk. Alhamdulillah bertemu lagi dengan pelajaran PKPS hari ini. Sebelumnya teman-teman sudah belajar bersama Bu Dela tentang faktor geografis Indonesia. Mulai dari letak wilayah, bentuk rupa, keanekaragaman flora dan fauna, sampai membahas juga seputar sumber daya alam dan manusianya. Nah, tentunya hal ini berbeda ya di setiap daerahnya. Setiap wilayah itu memiliki potensi wilayah yang berbeda-beda. Misalnya, dilihat dari sumber daya alamnya, maka daerah yang kaya akan gas alam itu ada di daerah Arun. Daerah Arun itu ada di Aceh, Tangguh, Papua, dan Pulau Natuna. Batu bara tersebar di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Adapun di wilayah Jawa itu kaya akan tanah liat yang nantinya dapat diolah menjadi gerabah, batu bata, dan genteng. Oke, dilihat dari potensi sumber daya alamnya saja ternyata berbeda ya setiap daerahnya. Nah, ternyata bukan hanya sumber daya alamnya aja nih yang menjadi potensi suatu wilayah. Apa aja sih potensi lain yang dimiliki suatu wilayah? Potensi yang dimiliki suatu wilayah diantaranya yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, potensi sumber daya manusia. Yang ketiga, potensi sumber daya buatan. Dan yang keempat, potensi sumber daya kelembagaan. Teman tahu apa ini? Ini adalah kedelai. Kedelai merupakan bahan dasar pembuatan tempe, tahu, susu kedelai, dan kecap. Kedelai ini banyak diproduksi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi kenapa ya kita yang tinggal di Jawa Barat ini juga bisa merasakan produk-produk kedelai ini? Nah, hal ini karena adanya interaksi antar ruang. Apa itu interaksi antar ruang? Istilah interaksi antar ruang ini diterapkan pada semua cara yang memungkinkan ruang untuk saling terhubung. Jadi, walaupun suatu daerah tidak kaya akan sumber daya alam tertentu, maka akan mendapatkan dari daerah lainnya. Tiga hal yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar wilayah. Yang pertama adalah kesempatan antara. Maksudnya, suatu wilayah baru dapat menawarkan alternatif lebih baik dari suatu wilayah daripada lokasi sebelumnya. Contohnya, penduduk wilayah A biasanya membeli barang dan jasa yang dibutuhkan ke lokasi B. Suatu ketika dibangun jalan dari wilayah A ke wilayah C sehingga jarak antara wilayah A ke lokasi C lebih pendek dibandingkan dengan ke lokasi B. Akibatnya, penduduk wilayah A berpindah membeli barang dan jasa tersebut ke lokasi C. Ya. Yang kedua adalah saling melengkapi. Saling melengkapi ini contohnya, misal nih, wilayah A penghasil beras dan wilayah B penghasil sayur-sayuran. Wilayah A membutuhkan sayuran dan wilayah B membutuhkan beras. Interaksi antara kedua wilayah akan terjadi melalui aktivitas jual beli. Nah, konsep ini juga yang menjelaskan terjadinya interaksi antara dua wilayah yang berjauhan seperti yang kita tahu di Timur Tengah itu menghasilkan minyak kan. Nah, minyak ini nantinya akan dikirimkan ke Eropa yang dia butuh minyak juga. Seperti itu kurang lebih contohnya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer di sini dalam bentuk perpindahan orang, barang, informasi atau uang. Tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh jarak, biaya, waktu, dan kemudahan adaptasi dengan lingkungan baru. Adanya interaksi antar ruang akan memunculkan banyak fenomena. Apa sajakah itu? Yang pertama, dari sisi perdagangan. Perdagangan merupakan fenomena interaksi antar ruang. Komoditas hasil hutan misalnya seperti kayu, getah, dan rotan itu banyak dijual ke Pulau Jawa yang bersumber dari wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Di komoditas pertanian, contohnya gula tebu, itu berasalnya dari Jawa dan Sumatera, nantinya ini akan disebarkan ke wilayah-wilayah lain di tanah air. Begitu pula kopra. Nah, kopra ini sebagai bahan utama pembuatan minyak goreng dan sabun yang berasal dari Sulawesi nantinya akan disebarkan ke berbagai wilayah di tanah air. Selanjutnya, selain perdagangan muncul juga fenomena lain yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Ada mobilitas permanen, ada pula mobilitas non-permanen.
Mobilitas permanen dapat bersifat internal dan eksternal. Mobilitas internal antara lain yang pertama urbanisasi. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada ruralisasi. Ruralisasi ini kebalikan dari urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota kembali lagi ke desa. Ada pula transmigrasi. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah lain yang kurang padat penduduknya. Bedanya mobilitas internal dan mobilitas eksternal yaitu dalam cakupan kawasannya. Mobilitas internal terjadi dalam satu negara, sedangkan mobilitas eksternal dari satu negara ke negara lainnya. Mobilitas non-permanen yaitu perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas non-permanen ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah komutasi atau mobilitas ulak-alik. Mobilitas di mana pelakunya pulang pergi dalam tempo kurang dari 24 jam. Pelakunya tidak menginap di tempat yang dituju. Ada juga sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk non-permanen di mana pelakunya menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Masih banyak fenomena yang terjadi dari adanya interaksi antar ruang ini, baik itu berdampak positif maupun negatif. Di antaranya, kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan di wilayah sendiri akhirnya dapat dipenuhi oleh wilayah lain melalui perdagangan antar wilayah. Namun, bisa juga nantinya berdampak negatif jika memunculkan ketergantungan terhadap wilayah lain yang memiliki keunggulan komparatif. Selanjutnya, spesialisasi produksi di suatu wilayah akan terdorong berdasarkan keunggulan komparatif wilayah tersebut. Hal ini muncul karena perdagangan antar wilayah membutuhkan adanya keunggulan kooperatif. Tersedianya jumlah tenaga kerja yang cukup di daerah tujuan dengan adanya mobilitas penduduk. Namun, jika tidak adanya pemerataan penduduk yang terjadi peningkatan kepadatan penduduk di wilayah tujuan. Akibatnya, pengangguran dan kriminalitas akan meningkat di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk ini juga dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan seperti kualitas air dan udara. Selanjutnya, akulturasi dan asimilasi budaya akan terjadi dengan adanya mobilitas penduduk. Arus informasi yang datang dari wilayah lain akan memperluas pengetahuan. Namun bisa juga nih berdampak negatif jika arus informasi yang ada tidak benar, yang nantinya malah akan mendatangkan pemecah belahan bangsa dan malah menimbulkan perasaan negatif seperti takut, kecewa, dan tidak percaya diri. Untuk itu, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di wilayah kita sendiri. Sudah tahu belum potensi wilayah Bogor apa? Jawab ya, dapat poin 5 deh yang dapat menjawab dengan benar. Namun tidak juga berlebih ya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Buatlah skala prioritas kebutuhan. Bahkan teman-teman bisa loh mengembangkan semangat kewirausahaan dan membuat lingkungan tetap bersih dan sehat. Di kelas 7, teman-teman belajar tentang eco-farming sebagai upaya untuk melestarikan potensi lokal serta semangat kewirausahaan dengan tetap menjaga lingkungan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.